Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Atau lagi bosen? Atau lagi capek? Mending belajar sama aku sini. Ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara terus-menerus atau kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, yang artinya saling bergantung satu sama lain. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Nah, ada yang tahu nggak sih, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah perubahan fisiologis yang terjadi saat fungsi-fungsi fisik berkembang secara normal pada anak yang sehat. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik yang diwarisi secara aktif dan berkesinambungan. Adapun hasil dari pertumbuhan antara lain yaitu bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Pertumbuhan fisik dapat diukur dengan melihat berat badan, tinggi badan, dan ukuran lingkar tubuh seperti kepala, dada, pinggul, lengan, dan lainnya. Dalam pertumbuhan, setiap bagian tubuh itu mempunyai perbedaan tempo kecepatan loh. Misalnya nih, pertumbuhan organ reproduksi paling lambat terjadi pada masa kanak-kanak, namun mengalami percepatan pada masa pubertas. Sebaliknya, pertumbuhan susunan saraf pusat terjadi paling cepat pada masa kanak-kanak dan melambat di akhir masa kanak-kanak. Kemudian, relatif berhenti pada masa pubertas. Perbedaan kecepatan pertumbuhan masing-masing bagian tubuh mengalami adanya perbedaan dalam keseluruhan proporsi tubuh. Perbedaan kecepatan pertumbuhan masing-masing pada bagian tubuh mengakibatkan adanya perbedaan dalam keseluruhan proporsi tubuh dan juga menimbulkan perbedaan dalam fungsinya. Misalnya, ketika kita masih bayi, kepala kita lebih besar dibandingkan dengan kaki dan tangan kita. Seiring waktu, tubuh kita tumbuh dan proporsi bagian-bagian tubuh berubah. Pada orang dewasa, kepala, tangan, dan kaki memiliki ukuran yang lebih seimbang. Selain itu, bagian tubuh yang tumbuh lebih cepat juga memiliki fungsi yang lebih cepat berkembang. Misalnya, mata kita tumbuh lebih cepat daripada otot tangan dan kaki, sehingga kita bisa melihat dengan lebih baik sebelum kita bisa berjalan dengan kuat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan yang tidak normal antara lain yaitu faktor sebelum lahir, faktor saat lahir, faktor setelah lahir, dan faktor psikologis. Cara selanjutnya adalah masa kanak-kanak atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Rata-rata usia anak masuk SD 6 tahun, lulus SD 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah dari umur 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir 10-12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda.
seperti senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, maka guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar, bergaul, dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. 1. Ciri akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Karena kebanyakan anak, terutama anak laki-laki, kurang memerhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda yang dimilikinya sendiri. Maka, orang tua memandang periode ini sebagai usia tidak rapi, suatu masa di mana anak cenderung tidak memperdulikan dan ceroboh dengan penampilan dan kamarnya yang sangat berantakan. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik. Para pendidik melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Pada usia ini, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu, baik kurikulur maupun ekstrakurikuler. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai periode kritis. Yang terakhir adalah label yang digunakan ahli psikologis. Anak-anak pada masa ini sangat ingin diterima oleh teman sebaya dan bersedia mengikuti standar kelompok. Bahkan jika itu bertentangan dengan aturan keluarga atau sekolah, mereka juga mulai menunjukkan kecenderungan untuk menjadi kompromis atau pencipta karya baru. 2. Aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Yang kedua, keterampilan awal masa kanak-kanak. Yang ketiga, kemajuan berbicara. C. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan melibatkan perubahan kuantitatif seperti peningkatan ukuran dan struktur, termasuk organ otak. Sementara itu, perkembangan mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif yang progresif, terarah, teratur, dan koheren, memungkinkan anak belajar mengingat dan berpikir lebih baik. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu yang pertama, tipe-tipe perubahan, meliputi perubahan dalam ukuran, perubahan dalam proporsi, hilangan ciri-ciri masa lalu atau yang lama, perolehan ciri-ciri yang baru. Yang kedua, pola pertumbuhan fisik. Yang ketiga, karakteristik perkembangan, meliputi perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Perkembangan itu berkesinambung. Setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Selalu ada korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan selanjutnya. Yang keempat, perbedaan individu. Yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Yang keenam adalah 7 prinsip perkembangan, yaitu meliputi A. Adanya perubahan, B. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya, C. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar, D. Pola perkembangan dapat diramalkan, E. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramaikan, F. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan, dan yang terakhir, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Nah, materi kita sudah selesai nih.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan dan perkembangan saling berhubungan. Adapun pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik dan struktural yang terjadi pada tubuh. Sementara perkembangan melibatkan perubahan dalam kemampuan, pemahaman, dan keterampilan individu secara progresif dan terarah. Keduanya merupakan bagian penting dalam proses menjadi individu yang matang dan berkembang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.